ada juga pemberian yang kita mau dikasih Allah, tapi belum tentu nikmat. Tapi namanya istidraj. Apa itu istidraj? Bapak mau mobil, dikasih mobil, tapi ternyata mobil yang kita pakai itu dipakai selingkuh. Oh, kenapa ini? Banyak tersangka di sini. Tapi saya pernah diprotes sama ibu-ibu, Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Masa iya itu laki-laki selingkuh sama perempuan? Tidak mungkin selingkuh sama laki-laki. Dan itu laki-laki itu tergantung perempuannya. Kalau perempuannya istrinya sopan, santun, halus kelakuannya, insya Allah suami tidak akan tergoda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila di kantor ini ada pengumuman yang selalu diundang-undang oleh Kasat Lantas atau Kasat Reskrim, selalu diundang-undang tiap Jumat, maka pengumuman itu pasti penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ayat ini. Jangan kamu mati. Berarti mati kita yang ngatur. Jangan mati ya. Berarti kita yang ngatur. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz, senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kalian lahir dalam keadaan Islam, nikah syariat Islam, KTP tertulis Islam, tapi belum tentu mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada nggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Orang lagi ceramah ini hari Jumat pula. Ada kira-kira setan di tengah-tengah kita? Ada. Setannya bukan pocong, bukan muka-muka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Terus sudah ceramah masih digeser. Malah itu ada di Makassar. Cek, Pak, tidak usah terlalu tinggi ekornya Pak, tutup ekornya. Pasnya juga pas, tidak usah pakai pas. Dribblenya dinaikin. Cek. Ya, cek. Oke.
Ada ibu-ibu di Makassar ngefans betul sama saya, tapi usianya sudah mau 60 tahun. Saya lagi ceramah, tiba-tiba di belakang saya, dalam hati saya, barusan ini saya ceramah, ada ibu di belakang saya, membelakang, ternyata diambil HP-nya, selfie. Sudah ditulis di Facebooknya, latar belakang dasar laki. Saya bilang, kok kira saya background? Selesai ceramah langsung, Ustaz selfie. Ini yang paling saya tidak suka. Orang capek keringatan suruh selfie. Selfie Ustaz, ulangi, jelek Ustaz, ulang lagi Ustaz. Dalam hati itu, biar bukan 10 kali, mukaku ya jelek. Simpan dulu HP Pak, simpan dulu HP-nya. Kita dengar dulu ceramah. Insyaallah. Wa qala idzan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat tuh. 20 kan ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jari. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan ketika air hujan. Lalu Nabi mendatangi malaikat itu. Paham malaikat? Apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya. Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Tidak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di aula Poltabes Surabaya, lalu mereka bersalawat kepada Abu bareng-bareng, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala di tempat itu. Masya Allah. Dan ibu-ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan sholat duha, maka berbanyak amal dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya mengajak kita bersalawat. Bisa, Bu? Bisa? Kita dengar mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Ibu-ibu, bapak-bapak diam, kita dengar mungkin ibu-ibu nih. Ayo ibu, ikuti saya, Bu. Sholatullah suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya itu kalau ditelepon sama komandan jangan kasih sahdu suaranya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaranya orang dan nafsu? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi di nafsu. Coba yang tegas kalau ditelepon komandan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana di gerobak? Lagi ngapain? Berapa kamu tanya? Oh, dari teleponnya lagi kau itu. Ini ada yang salah. Mana orang tak bisa? Ibu-ibu diam. Kita dengar nih bapak-bapak. Bu diam ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Ayo bareng-bareng. Sholatullah. Istimewa yang kita hormati, Bapak Kasat Reskrim Poltabes Surabaya,
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan, di mana nikmat itu memang kita mau, itu namanya nikmat. Saya ulang, segala pemberian Allah, di mana pemberian itu memang kita mau, maka disebut nikmat. Saya menimpangkan, ternyata dikabulkan, nikmat. Saya mau punya mobil, Allah kabulkan, dikasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau, tapi dikasih, namanya musibah. Saya tidak mau dimutasi, tiba-tiba mutasi, musibah. Nah, saya tidak mau terbakar rumah, tapi kena musibah. Ingat, ada juga pemberian yang kita mau, dikasih Allah, tapi belum tentu nikmat. Tapi namanya istidraj. Apa itu istidraj? Bapak mau mobil, dikasih mobil, tapi ternyata mobil yang kita pakai itu dipakai selingkuh. Oh, kenapa ini? Banyak tersangka di sini. Tapi saya pernah diprotes sama ibu-ibu, Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Masa iya ibu laki-laki selingkuh sama perempuan? Tidak mungkin selingkuh sama laki-laki. Dan ibu laki-laki itu tergantung perempuannya. Kalau perempuannya istrinya sopan, santun, halus kelakuannya, insya Allah suami tidak akan tergoda. Percaya itu. Kami ini laki-laki tergantung perempuan. Kalau kita pulang kantor dimuliakan, maka insya Allah laki-laki tidak akan tergoda. Baru pulang dari kerja, disambut oleh istrinya, Assalamualaikum kakanda Arjuna. Suaminya berkata, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandi. Tadi istrinya berkata, iya abang gagal betul hari ini. Langsung suaminya berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak berpuji. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, segala pemberian Allah yang makin mendekatkan diri kepada Allah itu nikmat. Saya dikasih mobil saya pakai berjamaah ke masjid, nikmat. Saya dikasih mobil, saya pakai jemput ulama, nikmat. Saya dikasih mobil, saya pakai pergi selingkuh, istidraj. Saya dikasih mobil, pakai pergi mabuk-mabukan, istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa sederhananya gampang. Umpan. Ada yang hobi mancing di sini? Ada? Baik, yang penting jangan hobi mancing emosi. Ada ujung pancing itu biasa dikasih kain, ada umpan. Umpan inilah yang disebut istidraj. Bapak memancing, di ujung kain dikasih ikan. Nah, ikan yang ada di ujung kain ini bukan untuk menyenangkan ikan yang ada di sungai, tapi untuk memancing dia masuk mulutnya, ditarik. Bisa dibayangkan bagaimana nasibnya ikan. Bisa dipepes, bisa dibakar, bisa langsung ditunjuk kepalanya. Itu istidraj namanya. Jadi kalau ada bapak-bapak lihat anggota polisi malas sholat, Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur, Ramadan tidak puasa, puasanya hanya 3 hari, awal pena terakhir, suka selingkuh, tapi pangkat karirnya kok bagus terus. Nah, istidraj, umpan bos suka. Nah, kapan dia dihukum? Pas pensiun. Asam urat, kolesterol, dilarang makan garam, dilarang makan gula,
diundang ceramah ke Itali. Bapak tahu Itali? Tahu Itali? Pemakasan belok kiri. Sampai di Itali saya 2 hari, roti aja dikasih. Saya bilang, bos, ini perut Buddhis. Tidak mempan kalau roti pizza, biar dikasih saya 1 baskom roti, tidak goyang perut. Carikan saya nasi. Baru 2 hari, ini dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan yang pedas-pedas, dilarang makan daging. Apa saja bisa dimakan? Ubi rebus. Alhamdulillah bisa. Nah, salah satu nikmat Allah itu umur panjang, bukan ajal panjang. Maka ketika kita berdoa, tidak ada berdoa, ya Allah berikan saya ajal yang panjang. Ajal sudah ditentukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah tiba saatnya, pasti datang. Kalau tidak tiba saatnya, biar berusaha, tidak jadi. Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ceramah, tiba-tiba datang tamu tadi undang, dan Nabi Sulaiman berkata, tamu ini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk Nabi Sulaiman, mudah-mudah duduk samping Sulaiman alaihissalam. Nabi ceramah, selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu ini berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur, mohon izin pamit dulu. Nabi Sulaiman berkata, silakan, berangkatlah kamu tadi. Sepeninggal kamu tadi, Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul. Nabi Sulaiman berkata, itulah tadi malaikat pencabut nyawa. Setiap kali datang, pasti ada yang ingin diambil. Begitu dia. Tiba-tiba dia di belakang ada anak muda diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Iya. Langsung anak muda berkata, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat. Nabi Sulaiman bilang, hati-hati kau cowok, barangkali kau yang diinginkan. Ya Rasulullah, bawa saya jauh-jauh. Nabi Sulaiman baik. Angin, terbangkan anak muda itu. Nabi Sulaiman punya mukjizat menerbangkan angin. Ini pengetahuan buat kita. Nabi itu diberi mukjizat berdasarkan tantangan zamannya. Sama Pak, kalau misalnya di Surabaya ini tantangan zamannya narkoba, nah mungkin yang cocok jadi portabis lagi orang dari dunia narkoba, misalnya itu. Kalau yang ini nih, Nabi begitu. Ketika Nabi Ibrahim, umat yang ada pada saat itu mendewa-dewakan api, Ibrahim dikasih mukjizat, dibakar, tidak mempan. Waktu zamannya Nabi Musa, orang mendewa-dewakan fisik, maka Allah kasih kekuatan Nabi Musa. Itu Nabi Musa Pak, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di baju itu. Kalau dia kunci lagi badannya, lempar songkoknya. Kalau dia berkelahi, belum sampai tujuannya sudah jatuh musuhnya. Belum sampai Pak. Ini namanya kalau di kampung di tanah Buris karate, karate campur dotu. Itu Nabi Musa. Nah, pada zamannya Sulaiman alaihissalam, apa orang dewa-dewakan waktu itu? Ilmu memerintah awan, berbicara dengan binatang. Maka diberi Nabi Sulaiman merintah angin. Angin, tolong kau terbangkan anak ini. Bawa kemana dia mau pergi? Baik, terbangkanlah anak muda ini. Naik ke atas angin, kiri kanan, lurus. Pas jauh, saya bilang ini anak muda ini, turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi kamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di tempat ini, makanya saya tinggalkan pengajian itu karena takdirmu di sini meninggal. Akhirnya meninggal. Kalau sudah ajal pasti tiba. Sebaliknya, kalau tidak ajal, biar mau tidak terjadi. Ada orang bertengkar sama istrinya, selingkuh suaminya. Ternyata istrinya mau bunuh diri. Dia ambil pisau, dia uras, dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Dan jadi satu minggu kemudian bertengkar lagi. Dia lihat pisau gagal minggu lalu. Dia ambil racun, dia minum. Ternyata bulu-bulu minumnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. Ketika kalinya bertengkar, dia lihat pisau gagal, racun gagal. Dia lari ke belakang rumahnya,
lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa saat itu musim kemarau. Dia mau mati kalau tidak ajam dan mati, Pak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, salah satu nikmat Allah diberi umur yang panjang. Dan salah satu dari kita hari ini berulang tahun. Pertanyaannya, bagaimana melakukan itu ulang tahun? Saya dengar kabar luar biasa. Pak Kasat tidak ada di sini. Anak buahnya bikin apa? Hadiahnya apa? Bukan hadiah kado. Hadiahnya apa? Tabligh akbar atau pengajian syukuran. Alhamdulillah. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Nah sekarang, bagaimana cara mensyukuri ketika kita ulang tahun? Satu, namanya bertasakur. Apa itu bertasakur? Bahasa Indonesianya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur, Ustaz? Satu, mengucapkan kalimat hamdah. Ulang tahun, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, umat Islam pergantian waktunya bukan pukul 00, tapi kita umat Islam pergantian waktunya pukul maghrib. Makanya kita selalu menunggu Ramadan itu pukul maghrib. Tidak ditunggu tengah malam, maghrib. Atau satu Syawal, kita tunggu itu maghrib. Kenapa? Pergantian waktu menurut umat Islam, tanggalnya satu pergantiannya adalah maghrib. Maka begitu kita ulang tahun, langkah pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya Ustaz ucapnya? Yang ikhlas dan kasih dengar telinga. Ada orang biasa mengucapkan sini tidak jelas, Pak. Dalam. Coba ya kalau di masjid, Pak. Saya paling sering lihat itu orang-orang tua kalau di masjid. Zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Zikirnya kayak makan pisang goreng panas. Apa ini terus? Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Tuh. Yang kedua, kalau kita ulang tahun yang kedua, apa lagi caranya? Bersujud syukur. Gimana caranya sujud syukur? Sama caranya sholat. Cuma bedanya kalau sholat kan ada rukuknya, ya ada tahiyatnya, harus ada wudu. Tapi kalau sujud syukur, kapan dan di mana saja boleh. Tiba-tiba dapat berita, anakmu lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih bagus lagi, lanjut sujud. Pak, saya dapat berita, Januari ini naik pangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, cara bersyukurnya adalah bertasakur. Tadi bertafakur, sekarang bertasakur. Apa itu? Evaluasi diri, menimbang-nimbang. Apa yang kita timbang? Satu, sudah berapa banyak umur saya? Saya kasih umur 40 tahun. 40 tahun itu sudah berapa banyak saya gunakan untuk kebaikan. Nah ingat, ketika kita meninggal nanti ada 4 pertanyaan seleksi berkas. Sebelum ditanya yang lain-lain, yang pertama akan ditanya ketika kita sebelum ditanya sholat, sebelum ditanya puasa, sebelum haji ditanya, yang pertama akan ditanya, umurmu kau gunakan untuk apa? Ditanya ini. Maka bisa dijawab sekarang, Pak. Umur digunakan untuk apa? 1 sampai 16 tahun balik. 17 ke atas sudah bisa ditahu. Nah, kalau kita berulang tahun itu yang kita tanya dulu, umur yang saya dapatkan ini sudah berapa banyak saya gunakan untuk kebaikan. Kedua, apalagi cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya adalah menggunakan umur kita untuk kebaikan. Saya diberi pangkat misalnya Kasat Reskrim, maka saya akan tanya diri saya, sudah seberapa banyak jabatan saya ini untuk kebaikan saya di akhirat kelak. Itu dulu. Yang ketiga, ketika kita bersyukur, maka cara bersyukurnya bersedekah. Masuk bulan tahun, apa yang kita lakukan? Seperti hari ini, ada pembagian sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada enggak Bapak dengar di kota Surabaya ini
Ustaz, itu rumah yang sulit warna putih, itu kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena dia sedekah, bangkrut. Ada orang bangkrut gara-gara sedekah? Gak ada Pak. Demi Allah, sedekah satu, memperpanjang umur. Kok bisa? Coba lihat, Bapak waktu itu rajin sedekah. Datang anak buah, mana kabar muda? Siap benar, sehat walafiat. Istri di rumah, siap benar, sehat walafiat. Nah ini, pembeli susu. Panjang umurnya Bapak. Kenapa panjang umurnya? Besok-besok aja menjemput. Lewat anak buah, pemakaman. Kau singgah dulu. Baik betul ini Bapak dulu. Selalu kita disedekahi. Ayo bacakan Fatihah. Sudah 5 tahun meninggal, orang masih menginginkan Fatihah. Kenapa? Karena waktu hidup rajin sedekah. Tapi kalau pelit, jangankan mati, hidup aja orang doakan kita sial. Lewat mobil, mudah-mudahan termakan pelit betul. Coba. Maka orang kalau mau umur panjang, sedekah. Yang kedua, hebatnya itu sedekah. Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Allah pasti ganti. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, kau sedekahkan hartamu di jalan agama Allah. Ibaratkan menanam satu biji. Satu biji tumbuh 7 bulir. Dan setiap bulirnya mengandung 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya satu Allah ganti 700 kali. Coba diamalkan. Coba amalkan. Kenapa kita miskin selama ini? Salah satu sebabnya karena kita malas bersedekah. Termasuk ibu-ibu ini. Bu, ada suami yang mulai lain-lain, lihat suaminya mulai lain-lain. Tidak usah diperiksa HP-nya. Makin itu periksa makin lancar dia berbohong. Percaya itu. Makin diawasi makin hebat. Berapa kemampuan ibu menjaganya? Tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya kata Nabi? Sittatu asya'in tuhdhib hasidun bil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Apa gerakan? 1. As-sadaqah, bersedekah. Jadi kalau kau tertolak suami dari bencana, sedekah. Gimana caranya sudah? Contoh, ibu bangun sholat tahajud atau sholat hajat malam-malam, berdoa. Dan berdoa ibu tidak harus pakai bahasa Arab. Ini banyak ibu berdoa harus pakai bahasa Arab. Tidak. Berdoa boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa apa saja boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Bila malaikat apa maksudnya ibu ini? Lain di lain di hati. Dokter malaikat, apa maksudmu? Kau mau doakan suamimu ini, nggak kau minta jodoh. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Silakan, ibu berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Engkau yang menitipkan rasa sayang dalam hati suamiku. Tidak mungkin saya bisa memelihara dan menjaganya 24 jam. Engkau satu yang maha pelihara, maka pelihara suami saya ya Allah. Palingkan hatinya pada aku. Buatlah dia menderita ketika dia tidak melihat wajahku 2 hari. Sudah itu dia kok. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya bawa besok ke panti asuhan. 1 juta ini tolak balap. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu. Daripada itu curhat di Facebook, curhat di WhatsApp, curhat sama teman. Ngapain curhat sama teman? Di depan teman dia baik. Kasihan betul kamu kok suamimu begitu. Padahal dalam hatinya kau ras lagi. Apa yang cerita? Ini cerita sama teman. Pura-pura sedih di depan ibu. Ibu pergi dia cerita ke orang lain. Masa dia cerita saya Ustaz? Itu masih sepupu saya. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Siapa busuknya? Yang halangi dia berdakwah. Sepupu satu kalinya Nabi. Masa dia cerita saya Ustaz? Itu paman saya. Bapakku bersaudara. Masa? Siapa udah? Pamannya Nabi. Nggak masuk, nggak mungkin dia cerita saya Ustaz. Itu saudaraku. Siapa yang turun Nabi Yusuf masuk ke sini? Siapa? Kakaknya. Maka tidak usah cerita
pikiran, sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi suamiku, ini ada ibu 1 juta, tolak bala, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha, terhindar dari pergaulan bebas. Bismillah, tolak bala itu saudara. Menjadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud, dia tolak bala. Ya Allah, saya sudah capek dia istri, ya Allah. Marah aja kerjanya, ada duit tidak ada duit, mahal, tidak usah nyogok. Nyogoknya kemana? Bawa ke pantai asuhan. Allah yang ngurus. Kecil waktu naik pangkat, kecil. Bapak kalau cari pangkat, lalu cari muka sama atasan, capek Pak. Bener capek. Diperintah sama komandan 10, 9 yang benar, 1 salah, yang salah dipersoalkan. Pada 9 benar. Ketemu kapolres, siapa. Gak laku. Bener. Lebih apa? Curhat kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kalau Allah yang bantu itu, kecil jadi kapolres, kecil jadi komandan, kecil buat Allah. Jadi kun. Jadi kalau Allah mau, jangankan yang ada jalannya, yang tidak ada jalannya bisa terjadi. Bapak anggota polisi mau jadi kapolsek, ada jalannya Pak. Memang Bapak punya jalan. Yang tidak ada jalannya, saya mau jadi kapoltabes. Bapak ada jalannya, maka nggak usah kiri kanan siksa, menipu teman, mengkhianati teman, cerita-cerita teman. Udah itu Pak. Lebih baik Bapak minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil apa yang Bapak mau. Saya kasih contoh, Pak, bisa nggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa nggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak juga yang mau saingan Siti Maryam, melahirkan tidak ada suaminya. Beling-beling. Pak, saya tanya lagi. Pak, bisa nggak manusia dibakar hidup-hidup? Hidup. Dibakar dalam api yang besar. Bisa nggak? Menurut ilmu fisika, ilmu kedokteran, tidak mungkin. Pasti mati. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam, kecil bagi Allah. Ibu-ibu, ada yang pernah di sini tidur 3 hari 3 malam tidak pernah baru bangun. 24 jam aja Bapak tidur bangun pening kepala. Jangankan 3 hari, jangankan 100 hari, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Siapa? Ashabul Kahfi. Bapak tidak percaya, buka Quran Al-Kahfi. Tidak percaya, berhenti sholat. Itu Quran mengatakan. Ibu-ibu, bisa nggak orang hidup dalam perut ikan? Bisa hidup dalam perut ikan? Tidak mungkin. Kalau saya, ikan masuk di perut saya. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Baca surah Yunus. Apalagi cuma mau jadi kapolsek, kecil buat Allah. Dan ada Bapak yang harus Bapak syukuri, yang membuat harus Bapak selalu syukur. Apa itu? Pak, saya tanya, Bapak boleh tidak pakai gamis seperti saya? Bapak-bapak polisi boleh tidak pakai gamis seperti saya? Boleh. Bapak boleh tidak pakai kopiah seperti saya? Boleh. Bapak boleh tidak pakai serban seperti Kiai Ma'ruf? Boleh. Tapi boleh tidak saya memakai bajunya kasar resmi? Boleh. Ditangkap saya Pak, polisi gabungan. Itulah nikmatnya Bapak, punya baju seragam yang hanya orang tertentu yang bisa memakainya, dan masuknya pun sangat sulit. Maka muliakan baju ini dengan tidak tergoda dengan apapun. Melalui momen ulang tahunnya Pak Kasat Presiden,
Ayo, jaga kita punya baju coklat. Itu cara bersyukurnya. Cara bersyukurnya, cara kita punya baju ini. Coba Pak, saya saja ini dokter Pak, dokter saya ada 2. Tapi kalau berpapasan polisi di jalan raya, masih sempat pucat saya Pak. Mati ada sudah tidak ada cara. Maka syukuri pemberian Allah dengan cara apa? Ayo bersedekah. Apalah kita ini bersedekah Ustaz? Sedekahnya polisi bukan duit. Sedekahnya polisi kalau duit berapa gaji Bapak? Sedekahnya Bapak adalah ayo terapkan 3 tugas utama polisi: mengayomi, melindungi, apalagi satu itu? Ini melindungi, mengayomi, melayani. Supaya ibu tenang, suami polisi tenang. Tiba-tiba ibu dapat WhatsApp, saya lihat suami buat cewek cantik betul. Sangat baik. Oh, berarti suami saya lagi melayani saya. Tenang saya. Saya kumpul ibu banyak kali. Kalau saya pengajian ibu banyak kali. Jangan suka marah-marah sama istrimu, suamimu. Itu jadi polisi itu tidak gampang. Berat Pak. Dimaki-maki, dihina, di jalan minum asap, hujan kehujanan. Mana orang tahu itu Pak? Macet orang tidak tahu, hujan keras ke banjir ke orang tidak tahu. Yang penting laksanakan tugas polisi. Sampai di kantor dimaki-maki sama komandan, siap tidak matanya, siap. Sampai lagi di rumah, mati lagi sama istri. Apa ini? Kenapa kamu tidak lawan? Apa ini dilawan? Nanti kau bertabis. Ini ibu kadang-kala tidak menghargai suami. Ada begitu di sini. Banyak. Ada yang tak bisa istrinya di sini. Berhentinya di laki-laki. Takut suami istri. Semua gaji kita diambil. Jadi sudah tidak takut sama istrinya. Saya takut. Cuma istri itu lebih berani dari saya. Soalnya dia ngamuk Ustaz kalau dia marah-marah. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia kasih pecah ini. Sini laki-laki. Ini rahasia laki-laki. Jangan beritahu dulu. Kalau dia pecahkan ini satu, kau pecahkan satu kursi. Dia pecahkan gelas satu, pecahkan satu kursi. Kalau dia pecah, saya bantu kasih pecah semua. Kenapa? Piring ini boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Tapi itu dia tak sama sekali. Yang keempat, kalau kita sebagai suami, cara bersyukurnya bagaimana? Berterima kasih kepada pendamping istri. Tidak bisa dinafikan Pak Kasat seperti sekarang ini bukan karena beliau saja yang jauh, tapi karena punya istri yang bisa mengurus suami. Percaya kita, Bapak percaya atau tidak, faktanya pasti begitu. Saya contoh. Kira-kira saya yang jawab tidak, karena saya didukung istri saya. Kalau istri saya tidak dukung, kacau saya punya dakwah. Satu, malam saya bikin naskah. Dia kampus saya apa? Kasih nangis anaknya. Nangis. Tidak bisa saya bikin naskah. Begitu saya mau bikin ceramah, langsung dihasut lagi anaknya. Ngamuk. Dan cari lagi kita bicara. Itulah hubungannya istri. Maka bapak-bapak juga jangan suka tipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Dalam kuliahnya waktu pacaran, di HP-nya ada tulis Kapoltabes. Saya juga punya pengalaman begitu. Jadi ada teman SD saya di kampung dulu, cinta monyet. Sekarang setelah dilihat banyak video-video saya viral, dia sedang menelpon. Saya mau jawab, tidak enak menjaga perasaan istri. Saya mau blokir. Nanti
dibilang sombong. Terpaksa kutulis di HP ku penjual batu bata. Begitu menegur di samping istri saya. Itu HP di kejabatkan. Dilihat istri saya, Ustaz, penjual batu bata. Kawan tagihan itu ada tagihan. Selamat saya. Coba satu ketika saya pulang ceramah, saya bikin teh, saya ambil toples yang ada tulisannya gula, saya kasih, saya minum ini. Kenapa asin? Saya yakinkan kawan ini. Tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi protes sama istriku. Kenapa kau tulis ini gula, isinya garam? Dia bilang, apa itu juga ada yang kau tulis dari sini? Bersyukur dalam hidup ini, bapak yang punya istri, muliakan istri. Siapa teladan kita? Bukan ulama. Siapa teladan kita? Bukan ketua MUI dalam memuliakan istri, tapi siapa teladan kita dalam memuliakan istri? Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, coba dengar kisahnya Nabi. Nabi pulang dakwah malam. Nabi sampai di rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Kedua kali, Assalamualaikum ya Khumairah. Aisyah panggilannya yang kemerah-merahan pipinya, Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketiga kali, tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi manusia mulia kekasih Allah. Dia ambil serbannya, dia hamparkan di depan pintu. Dia tidur beralaskan serban, rela kedinginan sebelah subuh. Kenapa? Karena tidak mau mengganggu istrinya yang bagi pulas dulu. Pas bangun istrinya, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam dirimu. Masya Allah. Ditutupkan pintu pagi, minta maaf. Kira-kira kalau bapak perwira kurang patroli malam-malam, kejar-kejaran sama perampok, pulang ditutupkan pintu. Kira-kira bapak tidur dalam pintu? Langsung teriak, wahai kendor, buka pintu. Tapi Rasulullah tidak, dia minta maaf. Coba bapak amalkan. Tapi ibu jangan juga sering tutup pintu, bu. Ibu dulu wajar kalau dia marah, jangan pulang sekalian. Oh, jangan itu dulu. Tahun 70. Sekarang ibu bilang jangan pulang dan sudah merdeka. Tuh, coba dengar lagi kehebatannya Nabi. Nabi salah satu tradisi beliau, salah satu tradisi kebiasaan hidup beliau, kalau pulang minum, dibikinkan air. Suatu ketika ini Aisyah salah memberi resep. Minum. Biasanya Nabi minum, kasih istrinya. Dan hebatnya lagi, Pak, kalau Nabi minum, kasih istri, satu teguk kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya istrinya diminum. Misalnya Nabi Aisyah minum di sini gelas, ini gelasnya, maka Nabi pun meminum di bekas bibirnya istrinya. Coba Bapak, bekas bibirnya istri Bapak minum. Begitu Bapak minum, bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Coba ya, begitu Nabi minum, nunggu Aisyah, tidak dikasih. Minum 2 kali, tidak dikasih. Minum 3 kali, tidak dikasih. Aisyah cemburu, lalu berkata, Pak, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang memberimu tadi di luar? Nabi akhirnya memberinya. Begitu dia minum, Aisyah baru satu teguk, langsung dia buang. Kenapa? Ternyata Aisyah salah memberi resep. Gula dikira garam. Nabi tidak mau mengganggu perasaan istrinya. Nabi tidak mau kalau istrinya tahu sehingga bisa malu. Masya Allah, itulah akhlak Nabi kepada istri. Maka wajar Nabi sukses karena didukung oleh
istri dan Nabi memuliakan istri. Coba kalau bapak-bapak. Apa lagi Nabi? Bayangkan, Nabi Pak, ada berapa istri Nabi? Berapa? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak satu pun pernah mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu Muhammad, rugi saya nikah sama kamu. Tidak. 11 istri Nabi semua senang. Bapak cuma satu istri, menderita lahir batin Pak. Apa hebatnya Nabi? Nabi sejak menikah dengan para istri beliau, mandi junubnya bersama Nabi. Coba, Bapak pernah mandi junub sama istri? Saya dulu waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya. Waktu pengantin baru, sayang, putar-putar sedikit. Waktu pengantin baru, sekarang sudah punya anak, diajak lagi saya mandi. Ayo Ustaz mandi junub. Ada geli. Itulah Rasulullah. Maka kalau kita bersyukur dalam hidup ini, maka muliakan pasangan. Suami muliakan istri, istri hargai suami. Dan kalau ada juga istri tidak menghargai suaminya, dimaki-maki. Baru datang suaminya dituju-tuju, dari mana sih? Maka tambah. Ya, nah Rasulullah SAW apabila bersyukuri maka Allah akan tambah. Tapi kalau kau tidak bersyukur, inna adzabi lazadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka ketika kita berulang tahun tidak bersyukur, malah kita berpesta-pesta, undang artis, pesta pura, maka Allah pasti marah. Akhirnya marahnya apa? Allah kasih azab. Asapnya apa? Rumahnya bagus. Tapi apa yang kita tidak tahu, tidak bisa tidur dalam rumah kecuali makan buat tidur. Duitnya banyak, tapi istrinya selingkuh, suaminya membalas. Duitnya banyak, pangkatnya tinggi, anaknya 3, satu tidak sholat, satu pemabuk, satu pezina. Duitnya banyak, pangkatnya bagus, tapi apa yang terjadi? Begitu dia pensiun, kata dokter, Pak, Bapak ini selama aktif tidak pernah kena matahari. Mulai besok, Bapak keliling komplek, jangan pakai baju, jangan pakai kopiah, jangan pakai celana panjang, celana pendek saja. Keliling Pak, jangan pakai sandal, maka kelilinglah dia. Tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak pakai celana panjang, tidak pakai songkok, keliling. Apa bedanya sama gembel? Itu azab Allah. Maka itu Bapak saudara-saudara sekalian, kadang-kadang yang membuat kita tidak bersyukur karena selalu berpikir bahwa harta itu hanya duit, harta itu hanya pangkat, harta itu hanya jabatan. Padahal saya kasih contoh paling sederhana. Bapak-bapak, mau nggak saya kasih handphone gratis? iPhone X Pro, iPhone 11 Pro, 512 GB. Mau Pak? Mau? Gratis, misalnya 5 juta. Mau Ibu? Mau? Coba angkat tangannya mau. Oke, tapi begitu saya kasih Ibu langsung tulis. Mau? Oh, handphone kalau sudah tulis. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal itu telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi genggam. Tidak perlu khusus. Dan hebatnya lagi telinga ini, tempatnya proporsional. Bapak pernah nggak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di atas kepala, satu di atas kaki Bapak? Di telepon sama kebenaran, siapa kebenaran? Baik gimana? Siapa kebenaran? Repot. Maka kita ucapkan gigi. Dia mau memasang BM harga 50 juta, nggak ada giginya, apa pembohongan? Tapi yang mahal itu bukan BM, yang mahal gigi. Hebatnya lagi gigi, Pak, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau gigi tumbuh seperti rambut, keluar dari saya yakin Pak Kasat tidak akan jatuh cinta istri kalau sudah keluar. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Pak, kita punya kamera ini mahal yang begini Pak. Saya ngajar mata kuliah di kelas fotografi cara potret. Bapak kalau mengambil gambar motor
Itu aku beli kamera paling murah 20 juta, paling murah. Apa sudah cukup? Tidak. Bapak harus punya tele untuk ambil gambar yang jauh. Paling murah 8 juta. Apa sudah punya itu 35 juta sudah cukup? Tidak. Biar bapak punya kamera yang hebat, tele yang bagus, tapi harus punya ilmunya. Berapa kekuatan megapiksel HP kita? Kamera kita, berapa kecepatan angin? Begitu buka, fokuskan dulu, zoom out, zoom in. Tapi apakah itu kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi mata autofokus. Begitu buka, tidak perlu kuputar satu. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, ucapkan hamdalah, lakukan kebaikan dan bersedekah. Maka kalau ini kita lakukan, maka Allah katakan, maka nikmatku saya akan dapat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tafsir kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Yani yang mengundang saya dan menghubungi saya, melayani saya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dalam umur saya Allah balas. Saya kira Pak Kasat, anak-anak buah Bapak ini luar biasa hebatnya. Cari cara, karena beliau tahu anak-anak Bapak ini tahu tidak senang pura-pura, tapi mereka juga mau berbuat baik kepada Bapak, mau bersyukur atas ulang tahunnya. Maka dibikinlah acara-acara seperti ini yang tidak glamor tapi penuh dengan kebaikan. Mengundang anak yatim, menghadirkan ulama, dakwah. Mudah-mudahan umur Bapak semakin panjang, karir makin baik, dan yang paling penting berkah dunia sampai di akhirat. Demikian saya Dasar Latif menyampaikan selamat ulang tahun Pak. Semua Bapak selalu diberkati dalam hidup ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yasrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.